Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Devi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lab attacking a MySQL database atau menyerang database MySQL. Kemudian di sini tujuannya yaitu kita akan melihat file PCAP dari serangan sebelumnya terhadap database. Kemudian sumber daya yang kita perlukan di sini yaitu mesin virtual CyberOps Workstation. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Selanjutnya di bagian pertama yaitu ada open where search and load the PCAP file. Di sini kita akan membuka Wireshark dan memuat file PCAP. Kemudian di bagian B ini kita akan mengklik CyberOps dan Wireshark di dalam virtual machine ini. Kemudian kita klik application, kemudian CyberOps, terus Wireshark. Kemudian kita menunggu. Dan selanjutnya akan tampil tampilan awal Wireshark seperti ini. Kemudian di bagian C ini, di dalam file Wireshark application ini kita membuka file, kemudian open. Terus di bagian D ini kita mencari file SQL lab.pcap di dalam folder analis. Kemudian lab super file, kemudian kita memilih SQL lab.pcap. Oke, selanjutnya di bagian E ini file PCPAP ini akan terbuka di dalam Wireshark dan menampilkan lalu lintas jaringan yang ditangkap. Kemudian file tangkapan ini diperpanjang selama periode 8 menit atau 441 detik durasi serangan injeksi SQL ini. Jadi di sini kita akan mencari bagian dari 441 detik yang terdapat di nomor 30. Setelah itu ada pertanyaan, apa dua alamat IP yang terlibat dalam serangan injeksi SQL ini berdasarkan informasi yang ditampilkan? Jadi alamat IP yang tersedia itu 10.0.2.4, kemudian 10.0.2.15. Kemudian selanjutnya di bagian kedua kita akan melihat view the SQL injection attack atau serangan injeksi SQL. Kemudian di mana di bagian A ini kita akan mencari baris 13. Kemudian di sini kita akan mengklik baris 13. Kemudian kita klik kanan, kemudian follow, terus HTTP stream. Kemudian ini adalah tampilannya. Kemudian di sini ada lalu lintas sumber yang ditampilkan dalam warna merah. Kemudian sumber telah mengirimkan permintaan GET ke host yaitu 10.0.2.15 dengan warna biru ke perangkat tujuan merespon kembali ke sumbernya. Setelah itu di poin B di dalam file kita masukkan 1 sama dengan 1, kemudian klik next. Oke, selanjutnya kita kemudian di pencarian kita masukkan 1 sama dengan 1, kemudian next. Maka akan muncul pencarian 1 sama dengan 1.
Di sini tuh ada beberapa tampilan, yaitu first name serta username-nya. Kemudian informasi-informasi lainnya. Selanjutnya di bagian C, penyerang telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk melihat apakah aplikasi tersebut rentan terhadap injeksi SQL. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login. Kemudian aplikasi merespon dengan catatan dari database. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dan database akan merespon. String pencarian 1 sama dengan 1 membuat pernyataan SQL akan selalu benar. Dalam contoh, tidak peduli apa yang dimasukkan ke lapangan, itu akan selalu benar. Setelah itu di bagian D itu kita akan menutup jendela, lalu klik kemudian di bagian 3 ini kemudian di langkah 3 ini di baris 19 ini kita klik kanan. Setelah itu kita klik follow, kemudian HTTP stream. Kemudian di baris 19 kita klik kanan follow, kemudian HTTP stream, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu di bagian B kita akan mencari 1 sama dengan 1, kita klik, kemudian lalu next. Di sini akan muncul beberapa informasi lagi. Di bagian ini juga akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita close, kemudian kita clear. Selanjutnya di bagian 4 yaitu the SQL injection attack pervades system information, di mana di sini penyerang melanjutkan dan mulai menargetkan informasi yang lebih spesifik. Kemudian di bagian A kita klik kanan baris 22 dan kita memilih follow, kemudian HTTP stream. Selanjutnya kita klik baris 22, kemudian follow, kemudian HTTP stream. Dalam warna merah di sini, lalu lintas sumber ditampilkan dan mengirimkan permintaan GET ke host 10.0.2.15. Dengan warna biru, perangkat tujuan merespon kembali ke sumbernya. Setelah itu di poin B kita akan mencari 1 sama dengan 1. Di dalam pencarian kita akan mengklik 1 sama dengan 1, kemudian next. Akan tampil. Kemudian akan muncul beberapa informasi dari 1 sampai dengan 1 ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu apa versinya. Di sini itu ada 5.7.12. Selanjutnya kita close, kemudian kita keluarkan. Selanjutnya di bagian 5 ini yaitu the SQL injection attack and table information, di mana penyerang tahu bahwa ada sejumlah besar tabel SQL yang penuh dengan informasi dan penyerang mencoba untuk menemukan mereka. Di bagian A ini di baris ke-25, kemudian kita klik kanan,
Pada baris ke-25 ini kita klik kanan, kemudian follow. Baris ke-25, kemudian kita follow, kemudian HTTP stream. Kemudian akan muncul informasi seperti ini. Kemudian kita akan mencari user. Kemudian kita klik user. Kemudian next. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian akan terdapat informasi seperti ini. Kemudian kita close. Oke. Selanjutnya di bagian 6 yaitu the SQL injection attack concludes, di mana serangan berakhir dengan hadiah terbaik hash kata sandi. Di mana pada bagian A ini di baris 28 kita klik kanan, kemudian kita lakukan sebelumnya follow, kemudian HTTP stream, dan di bagian B kita akan mencari 1 sama dengan 1 di kolom pencarian. Kita ketik 1 sama dengan 1, kemudian next. Di mana akan muncul informasi seperti ini. Lalu pengguna yang mana memiliki hash kata sandi seperti ini. Kemudian kita cari di sini. Lalu kita kemudian kita buka alamat web yang ada di sini untuk mengecek artikel ini. Kemudian di sini artinya Charlie. Lalu kita close. Kemudian di sini ada pertanyaan. Yang pertama yaitu apa risiko platform menggunakan bahasa SQL? Di mana jawaban saya yaitu softwarenya berlisensi dan berharga mahal. Kemudian hanya bisa berjalan pada satu platform sistem operasi yaitu Microsoft Windows. Kemudian bahasa pemrogramannya itu terbatas, kemudian tidak cocok untuk database skala besar. Selanjutnya nomor 2 yaitu jelajahi internet dan lakukan pencarian di mencegah serangan injeksi SQL. Apa saja 2 metode atau langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan SQL injection? Di mana jawaban saya yaitu langkah pertama adalah melakukan validasi input serta membatasi parameter permintaan termasuk pernyataan yang disisipkan. Kode yang berada pada aplikasi harus dipastikan tidak boleh secara langsung menggunakan input. Pengembang website atau aplikasi web harus menyisir dan membersihkan seluruh input, tidak hanya input login, namun juga lainnya. Kemudian pengembang harus memastikan juga untuk menghapus elemen kode berbahaya yang memiliki potensi seperti tanda kutip tunggal. Kemudian langkah kedua yaitu adalah memastikan visibilitas atau menampilkan setiap kesalahan query pada server produksi. Terlihatnya database error dapat dipergunakan penyerang untuk melakukan SQL injection
guna memperoleh informasi mengenai database. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.